Ada sebuah pemberitaan saya baru baca di Korea Selatan. Jadi, mereka yang sembuh dari COVID-19, tiba-tiba sakit lagi, dan di situ keluar, sebuah perkiraan apakah mereka itu tertular kembali atau virus tersebut reactivated. Nah, saat ini saya bicara dengan Dokter Jaka, beliau adalah dokter paru. Jadi langsung aja ini adalah Dokter Jaka. Dokter, selamat malam. Selamat malam Dokter Jaka. Halo, malam jadi Iya, ini ada berita terbaru di Korea Selatan, mereka yang tertular COVID sembuh lalu kembali sakit lagi. Kemarin juga saya sempat bicara dengan beberapa dokter. Ada yang mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa virus ini bisa reactivated. Nah, gimana itu, Dok? oke. Jadi memang karena ini kan virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang baru, memang kita masih terus meneliti hari demi hari perkembangan mengenai virus ini. Tetapi memang seharusnya ketika terdapat infeksi virus, tubuh akan membuat antibodi sehingga kemungkinan untuk reinfeksi atau reinfection itu sebenarnya rendah. Kita lihat kasus di Wuhan ternyata hingga 5% orang bisa terinfeksi kembali. Ada beberapa teori yang menyatakan ini. Yang pertama, apakah swab kedua itu mungkin gagal? Artinya sebenarnya masih positif, tetapi mungkin kurang dalam atau pemeriksaannya kurang baik sehingga terkesan negatif. Jadi memang terkesan seperti reinfeksi. Atau yang kedua, virusnya memang mudah sekali bermutasi. Nah, inilah yang kita khawatirkan bahwa kalau memang ternyata virus ini mudah sekali bermutasi, yang terjadi mungkin keadaan pandemi COVID-19 ini akan lama. Dan yang menurut saya juga penting adalah daya tahan tubuh. Jadi meskipun seseorang dikatakan sembuh, tapi kita harus terus menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tidak terkena lagi ataupun terjadi relapse atau kasus kekambuhan. Ya, oke dokter. Ini menarik sekali karena sebenarnya kan menurut hukum yang ada harusnya ketika seseorang terkena virus dia sembuh, setidaknya terjadi kekebalan tubuh dulu di sana. Bisa waktu berapa lama tergantung dari virusnya. Tapi kemungkinan juga bahwa ketika dinyatakan sembuh sebelumnya belum sembuh tapi virusnya melemah katanya. Maka ketika Iya, orang imunnya lemah dia reactivated, dia virusnya berkembang lagi gitu. Ini iya, masalah yang pertama. Masalah yang kedua ketika tadi Anda mengatakan bahwa si virus ini bisa bermutasi, kalau dia bisa bermutasi, maka ini akan ada terus dong, tidak akan pernah berhenti dong. iya. Ya, yang saya membahas yang pertama. Yang pertama itu artinya memang kemungkinan daya tahan tubuh kita belum cukup baik untuk menyelesaikan virusnya. Nah, itu masih aman, Mas Dedi. Jadi kalau misalnya kita terus menjaga daya tahan tubuh, kita jaga jarak untuk mencegah penularan, maka hal ini mungkin akan bisa selesai, gitu ya. Kita sebut juga dengan kasus relapse gitu. Nah, yang berbahaya adalah ketika tadi, ini kan virus RNA, Mas. Virus RNA itu memang juga agak susah membuat vaksinnya. Mengapa banyak virus-virus yang saat ini yang RNA itu susah diciptakan vaksinnya karena mudah sekali bermutasi. Nah, inilah yang kita khawatirkan apabila memang ini terjadi, maka mungkin akan lama kasus ini. Makanya kita harus terus berharap dari negara-negara yang sudah selesai menghadapi COVID-19 ini bisa membuat penelitian-penelitian in vitro atau pemeriksaan virus ini yang lebih baik sehingga dunia akan mendapatkan hasilnya demi keselamatan bersama. Di sini agak mencengangkan ketika dokter mengatakan akan lama. Definisi akan lama ini bisa beberapa hal nih dok. Bisa akan lama atau bisa ada terus gitu. Karena kalau dia bermutasi terus, artinya dia ada terus. Ya, inilah yang kita khawatirkan ya. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah satu, kita mencegah penyebarannya yang semakin luas dengan social distancing atau physical distancing. Kemudian kita naikkan daya tahan tubuh kita. Di sisi lain peneliti-peneliti terus membuat apakah itu obat, apakah itu vaksin gitu ya, dan meneliti bagaimana virus ini sebenarnya bekerja sehingga jadi kalau semua ini berjalan bersama kita bisa menyelesaikannya. Sejujurnya saya sendiri juga melihat penyebaran penyakit ini masih abu-abu, kira-kira sampai kapan akan selesai. Baik dok, saya masih belum jelas sedikit. Apakah kalau daya tahan tubuh kita kuat kita tidak akan tertular? Oke, secara data seharusnya iya, tetapi
ada orang yang tertular tetapi tidak bergejala. Nah, inilah yang menjadi concern kita, gitu. Jadi virusnya ada di badan kita, tidak menimbulkan gejala, tetapi dia bisa menularkan orang lain. Nah, inilah yang mengapa COVID-19 ini menjadi berbeda dan kita memang harus waspada terus-menerus. Oke, artinya di sini akan banyak OTG atau orang tanpa gejala yang bisa berkeliaran di jalan dan kita tidak tahu, tapi malah mereka membahayakan orang lain. Itu betul, Dok ya? Iya, itu kata kuncinya. Jadi yang muda-muda bukan berarti kalian aman, terus bisa beraktivitas seperti biasa dan menularkan ayah ibu, kakek nenek di rumah, seperti itu. Jadi di era COVID-19 ini adalah bentuk solidaritas kita untuk saling menjaga, bukan ego diri sendiri, tapi juga saling menjaga keluarga kita. Menurut dokter sendiri dengan melihat jumlah PDP, ODP atau OTG dan sebagainya, ini asal bicara aja, Dok ya. Menurut Anda berapa lama Indonesia bisa bisa menyelesaikan masalah inilah? Iya, jujur pendapat pribadi saya, bila kita masih seperti saat ini, mungkin ini akan lebih lama, Mas Dedi. Ketika kita melihat negara Cina yang sudah melakukan total lockdown dan dengan pengobatan yang begitu hebatnya, dia melewati 2 hingga 3 bulan. Nah, bila kita berkaca terhadap Indonesia yang masih menurut saya jauh dari maksimal, apakah itu ketegasan dalam membuat peraturan, apakah itu pemeriksaan rapid yang dilakukan secara massal gitu ya, dan rumah sakit kita yang sangat terbatas ya. Jadi kemungkinan mungkin akan lebih lama dari Cina yang sudah menyelesaikan ini. Maka dari itu saya terus berharap pemerintah dan masyarakat semua kita saling kolaborasi. Pemerintah membuat peraturan yang baik, masyarakat juga ikut serta untuk sadar akan bahaya penyakit ini. Kalau ini berjalan lancar, tidak akan terjadi seperti Amerika ataupun Italia. Itu yang kita harapkan. Menarik sekali, dokter. Dokter, terima kasih banyak buat informasinya semua. Ini kita tidak menakut-nakuti masyarakat pastinya, tapi inilah yang terjadi pada saat ini. Ini adalah kenyataan, faktanya juga. Mudah-mudahan tadi seperti kata dokter, kalau seandainya masyarakat kita benar-benar sadar diri, dibantu juga dengan pemerintah yang tegas dan sebagainya, Indonesia bisa cepat melalui ini. Cina saja butuh 3 bulan lebih. Tadi dokter juga mengatakan kayaknya kalau kita bakal lebih begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa bertahan dan melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Dokter, terima kasih banyak. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mas Dedi. Sehat terus. Terima kasih, dokter. Seperti yang tadi sudah Anda dengar, saya juga bicara dengan beberapa dokter sebenarnya. Bagi kita semua, teman-teman yang ada di sana yang muda-muda, yang merasa sehat, yang merasa tidak punya penyakit bawaan, bukan artinya Anda aman dari COVID-19 ini. Karena data-data yang ada, banyak juga mereka yang muda, yang merasa sehat, meninggal karena COVID-19 ini. Bukan hanya Anda menularkan pada orang lain, tapi mengambil nyawa Anda juga. Jadi kita semua harusnya saling membantu, saling menjaga, dan saling memperingati teman-teman kita yang muda-muda itu. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh dengan berkira bahwa Anda kebal. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kebal terhadap pandemi ini. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.